Ini adalah video ketiga dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video ketiga ini kita akan membuat fitur login dan logout. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setup atau konfigurasi untuk template yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan tabler.io. Nah, untuk form login kita juga akan menggunakan template yang sama. Jadi teman-teman silakan buka folder template yang sudah kita download minggu lalu. Kemudian kita cari file yang namanya sign in. Nah, di sini untuk form sign in-nya ada 3 jenis ya. Yang pertama ini adalah tampilan yang sederhana, yang simple. Kemudian setelah itu ada yang sign in cover yang ada foto atau gambarnya. Lalu yang ketiga adalah sign in illustration. Oke, menggunakan ilustrasi. Lalu satu lagi ada sign in link. Nah, saya akan menggunakan yang sign in illustration. Teman-teman boleh pilih dari keempat pilihan ini, atau lebih tepatnya yang mungkin bisa kita gunakan 3 ya, yaitu sign in yang simple, sign in cover, dan juga sign in illustration. Oke, yang ini saya close, ini saya close. Oke, ini saya close. Nah, kita langsung saja akan buka file template sign in atau login yang akan kita gunakan. Di sini saya gunakan yang illustration. Kita langsung buka di Visual Studio Code. Oke. Nah, ini kita copy semuanya teman-teman. Kita copy, lalu kita akan buat sebuah folder di dalam folder presensi kita. Oke, nama foldernya adalah out. Lalu di dalamnya kita buat file login.php dan juga logout.php. Nah, script HTML yang tadi sudah kita copy dari sign in illustration kita paste di dalam file login.php. Yang logoutnya kita boleh close dulu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi kita. Kita akan coba masuk ke dalam folder out file login.php. Jadi localhost /presensi /out/login.php. Nah, oke, sekarang kita tinggal panggil saja untuk file CSS dan JavaScript-nya. Oke, teman-teman, kita tidak bisa menggunakan atau kita tidak bisa menghubungkan dengan file layout yang sudah kita buat sebelumnya ya, karena di bagian layout, di bagian header itu ada navbar-nya. Nah, untuk login kan kita tidak perlu navbar ya, jadi kita cukup menghubungkan saja menggunakan template yang sudah ada di halaman login ini. Jadi kita tinggal hubungkan saja file CSS-nya. Nah, untuk file CSS-nya kita bisa copy saja dari header yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita sekarang boleh ambil yang dari pegawai, folder pegawai dibuka, lalu kita ke layout, lalu buka file header.php. Oke, jadi link CSS-nya kita copy semuanya, yang di header.php kita copy. Setelah itu kita ke file login.php. Nah, link yang ada di sini kita boleh hapus dan kita ganti dengan link yang tadi kita copy dari header.php. Demikian juga dengan file JavaScript-nya atau file JS-nya kita ambil dari footer ya. Oke, ini semua kita copy. Kita boleh close saja. Kita ke login, kita ke bagian paling bawah. Oke, ini kita boleh paste di sini. Sip. Sekarang kita coba cek. Oke, tidak muncul formnya. Kenapa? Coba kalau kita klik kanan, view page source. Nah, di sini ada error ya teman-teman ya. Call to unify function base URL. Jadi kita belum panggil file config yang di dalamnya ada function base URL.
Jadi kita coba ke header. Nah, yang ini ya. Jadi kita akan hubungkan dulu file config ke dalam file login kita. Ini bisa di copy saja. Lalu kita paste, kita tempatkan di paling atas saja. Oke, sekarang kita coba refresh apakah error ini akan hilang. Nah, oke, ada error lagi teman-teman, coba kita cek. Oke, fail opening. Oke, jadi dia gagal ya membuka file ini. Coba kita cek. Jadi file config.php ini gagal di load. Kenapa? Karena di sini kita buat titik 2 kali slashnya ini ada 2 ya. Jadi sebenarnya hanya butuh satu saja. Karena file login.php hanya ada di dalam satu folder, yaitu out. Oke, jadi kita keluar dulu satu kali. Oke, setelah itu kita ketemu file config. Nah, sebentar di sini kan keluarnya 2 kali ya. Jadi ini kita boleh hapus. Coba cek lagi. Sip, sudah ya. Oke, kalau sudah ini di close, kita coba refresh di sini. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Tinggal file gambarnya belum muncul, file ilustrasinya. Kita coba kembali lagi ke folder template yang tadi. Kita coba cari filenya, file gambarnya ada di mana. Kita ke demo. Setelah itu kita coba cari di static. Coba kita ke foto. Oh, bukan di sini sepertinya ya. Kita coba ke disk aja. Coba ISO ya, ke sini ke disk img. Atau coba kita cek ya, file ilustrasinya ada di mana nih. Oke, nah ini ya, jadi ada di folder static, kemudian folder illustration, nama filenya adalah Antlo Secure Login, extensionnya svg. Oke, coba kita ke folder static. Oke, demo, cari folder static. Nah ini ya, static. Lalu setelah itu illustration, nama filenya adalah Antlo Secure Login. Antlo Secure Login. Nah ini ya. Oke, coba kita buka. Oke, betul ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan gambar yang lain juga boleh, tidak masalah. Ini kita copy saja. Sip. Lalu kita ke htdocs. htdocs, xmpp htdocs, kita buka file presensi, folder presensi kita. Kita simpan gambarnya di dalam folder asset img, kita paste di sini. Ya. Oke, sekarang kita tinggal panggil saja filenya di sini php echo base url. Oke. Nah, ini kita tinggal masukkan, kita copy. Kita cut, kita masukkan ke dalam base URL-nya. Nah, file fotonya tadi ada di folder asset ya. Jadi kita masukkan dulu di sini asset. Setelah itu folder img. Oke, lalu gambarnya ya, file gambarnya. Jadi yang static sama illustration ini kita hapus saja. Oke. Sip, sekarang kita coba cek apakah fotonya sudah muncul. Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke, sekarang di bagian login ya, ini kita coba akan hapus beberapa yang tidak kita butuhkan. Yang pertama untuk email, ini saya mau ganti pakai username saja. Jadi kita coba Ctrl F, kita ketik email. Nah, yang ini saya ganti jadi username. Lalu ini placeholdernya ganti saja pakai username. Nah, kalau sudah, coba kita cek. Sudah ya. Nah, saya mau tambahkan di sini atribut namanya autofocus ya. Oke, lalu I forgot password ini kita tidak pakai dulu, kita boleh hilangkan. Jadi kita hilangkan mulai dari label, mulai dari ini ya, span. Oke. Setelah itu remember me juga kita tidak pakai.
remember me-nya boleh dihapus. Coba kita refresh. Oke. Yang ini login with GitHub dan login with Twitter kita hapus juga. Nah, yang or-nya yang ini juga kita hapus. Oke, kita hapus mulai dari card body. Oke, sampai di sini. Lalu yang you don't have account yet, ini juga kita hapus. Oke, coba kita cek. Nah, kalau teman-teman mau, tinggal ditambahkan saja logo di bagian atas. Oke, kita coba cari logonya ada di sini ya teman-teman ya. Oke, di tag A ini, di dalamnya ada tag img. Oke, mungkin saya akan gunakan logo yang ini saja, logo small.svg. Jadi kita coba tambahkan di sini tag PHP lagi, PHP echo base URL. Setelah itu kita masukkan folder asset, folder img slash logo small.svg. Coba kita cek. Oke, logonya sudah muncul. Kalau mau pakai logo yang lain juga tidak masalah ya. Oke, selanjutnya teman-teman kalau kita lihat di sini, ini di sini saya sudah buka ya contoh aplikasi yang sudah selesai saya buat. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan Sweet Alert untuk menampilkan alert ya atau semacam notifikasi. Oke, contohnya di sini saya kasih contoh kalau misalnya kita mengakses sebuah halaman, contohnya halaman home dari admin, tapi kita belum login. Contohnya kita akses ya admin/home/home.php. Nah, ini kan mengakses halaman home tapi si user atau adminnya belum login. Nah, kita nanti akan menampilkan alert seperti ini. Anda belum login. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan terlebih dahulu Sweet Alert-nya ke dalam aplikasi kita. Jadi teman-teman bisa buka tab baru, ketik saja Sweet Alert. Ya, Sweet Alert. Nah, kita buka yang sweetalert2.github.io. Ini kita klik. Lalu teman-teman boleh ke bagian installation. Oke. Nah, instalasinya bisa dengan menggunakan npm atau bisa juga langsung teman-teman boleh copy ini. Oke, script ini kita ambil copy. Lalu setelah itu kita paste di sini ya, di bawah script. Oke, mungkin kita bisa kasih komen di sini. Sweet Alert. Nah, oke, sekarang kita mau tes dulu apakah Sweet Alert-nya ini sudah terhubung. Kita bisa ke bagian example. Nah, ini kita coba ya, kita coba yang ini. Ini hanya untuk tes aja teman-teman, apakah Sweet Alert-nya sudah kehubung. Kita copy ini. Balik lagi ke login.php. Nah, di sini kita coba tambahkan atau di sini ya. Sini kita coba tambahkan tag script. Lalu kita paste script yang tadi sudah kita copy. Kita paste. Nah, sekarang kita cek apakah Sweet Alert-nya sudah terhubung. Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman tidak muncul Sweet Alert-nya, pastikan teman-teman memiliki koneksi internet ya. Karena di sini kita menggunakan CDN untuk mengambil Sweet Alert-nya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh iya, ini saya mau perbaiki dulu ya. Ini jadi password saja. Kita cari yang password. Nah, ini, sorry. Oke, yang ini saya ganti pakai password saja. Oke, P-nya huruf gede, yang atas username-nya huruf gede. Oke, kita refresh. Oh ya, yang Sweet Alert-nya kita boleh hapus ya. Oke, yang contoh tadi, yang Sweet Alert contoh kita boleh hapus.
langkah selanjutnya kita akan membuat database presensi dan juga tabel user untuk menyimpan data login dari pegawai. Nah, di sini untuk membuat database dan juga tabel saya menggunakan PHP MyAdmin ya. Oke, silakan teman-teman dibuka PHP MyAdmin-nya. Oke, kita akan buat sebuah database baru, namanya adalah presensi. Nah, di sini saya sudah buat relasi database-nya. Nah, untuk pertama mungkin kita akan buat dulu untuk tabel user dan juga tabel pegawai ya. Jadi nanti untuk data pegawai dan data user itu kita akan pisah ya. Lalu di tabel user untuk ID pegawai itu kita akan jadikan nanti sebagai foreign key yang kita ambil dari ID dari tabel pegawai. Nah, sehingga nanti data yang ada di dalam tabel pegawai ini itu kita bisa akses. Oke, langsung saja kita akan coba buat untuk tabel user dan tabel pegawai. Oke, yang pertama users dulu. Oke, kita lihat jumlah kolomnya ada 6 ya. Ada 6 kolom. Oke, yang pertama adalah ID. Ini kita jadikan sebagai primary key. Oke, auto increment sudah otomatis jadi primary key. Lalu setelah itu ID pegawai. Ini juga integer tipe datanya. Setelah itu username, password. Nama tidak perlu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan kolom nama di sini. Kenapa? Karena nanti untuk nama itu kita ambil datanya dari tabel pegawai. Ya. Oke, lanjut. Password sudah, status dan role. Jadi nanti status ini kita bisa masukkan statusnya ada 2, yaitu aktif dan tidak aktif ya. Lalu ini role-nya ada 2, yaitu admin dan pegawai. Untuk username kita akan gunakan tipe datanya varchar. Oke, ukurannya 225. Password juga kita gunakan varchar 225. Status mungkin kita buat 20 saja. Role-nya varchar 20. Oke, harusnya sudah ya. Oke, kita simpan teman-teman. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buat satu tabel lagi yaitu pegawai. Untuk tabel lainnya, tabel jabatan, ketidakhadiran, lokasi presensi, dan tabel presensi nanti saja ya kita buat ya. Yang pertama sekarang kita buat user dan pegawai dulu. Oke, silakan kita buat satu tabel lagi. Namanya adalah pegawai. Kita lihat jumlah kolomnya 9 ya. Ada 9 kolom. Oke. Oke, yang pertama ID. Ini kita jadikan sebagai auto increment. Oke, kemudian NIP, nomor induk pegawai, lalu nama. Setelah itu jenis kelamin. Oke, kita tambah dulu kolomnya. Oke, setelah itu alamat ya. Alamat, nomor handphone, jabatan, lokasi presensi dan foto. Lokasi presensi dan foto. Oke. Untuk NIP tipe datanya varchar aja ya. 50, nama varchar 225, jenis kelamin varchar 10, alamat ini varchar kita buat panjang aja ya, 225, nomor handphone varchar 50 atau 20 saja ya. Oke, jabatan varchar 50, lokasi presensi varchar 50,
dan foto varchar 225. Oke. Sudah ya. Oke, kita coba simpan. Ya. Oke, jadi teman-teman sekarang kita sudah punya dua tabel ya, yaitu pegawai dan user. Sekarang kita coba buat untuk relasi database-nya. Teman-teman bisa ke sini, klik line-nya, lalu klik designer ya. Nah, oke, sini kita sudah punya dua tabel, yaitu tabel user dan tabel pegawai. Nah, kita akan hubungkan dulu. Di sini kita punya primary key di tabel pegawai. Kita hubungkan dengan foreign key di tabel user, yaitu ID pegawai. Kita klik yang ini, create relationship. Oke, kemudian kita pilih ID di tabel pegawai, lalu kita pilih foreign key-nya. Klik OK. Nah, ini tidak gagal ya teman-teman ya. Jadi kita harus indeks dulu untuk ID pegawai supaya dia jadi foreign key. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Nah, kita klik di tabel user, buka tabel user, kita ke structure. Nah, di bagian ID pegawai itu kita klik line-nya, ini kita indeks dulu. Nah, sehingga dia akan jadi foreign key, begitu ya. Balik lagi ke sini, kita refresh. Oke, sekarang kita buat lagi untuk relationship-nya. Klik create relationship. Oke, teman-teman klik ID di tabel pegawai sebagai primary key, dan setelah itu klik di ID pegawai di tabel user sebagai foreign key. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Untuk on delete-nya itu kita pilih cascade, dan update-nya kita pilih cascade. Nah, jadi cascade ini ketika teman-teman pilih cascade, contohnya kita menghapus data di tabel pegawai, maka data yang di tabel user dengan ID yang sama juga akan ikut terhapus. Demikian juga ketika kita update. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke, kalau sudah teman-teman kita simpan dulu, simpan halaman. Namanya kita buat presensi. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke database kita. Oke, sekarang kita akan coba input satu data pegawai dulu ya. Oke, teman-teman silakan klik di tabel pegawai lalu tambahkan. Oke, ID-nya tidak perlu diisi, nanti akan otomatis ya. Karena kita tadi melakukan setting ini sebagai auto increment. NIP-nya, contohnya kita buat NIP-nya PEG 0001. Oke, namanya contohnya siapa? Elsa begitu ya. Jenis kelamin perempuan. Alamatnya kita bebas aja ya. Contohnya Jalan Niaga nomor 13. Nomor handphonenya bebas aja. Ketik sembarang aja ya. Oke, jabatannya kita buat contohnya admin. Lokasi presensinya contohnya kantor pusat. Oke, fotonya ini kita coba kita buat saja elsa.png. Sudah, kalau sudah kita kirim. Nah, sudah ya, data pegawai sudah. Nah, sekarang kita masukkan untuk data usernya. Sekali lagi ini kita input manual dulu karena kita sedang membuat halaman login. Nanti datanya semuanya kita input lewat form yang ada di halaman admin. Oke, kita tambahkan ID usernya ini kita kosongkan karena auto increment otomatis nanti dia akan terisi. Untuk ID pegawainya itu kita bisa pilih teman-teman ya. Oke, kita bisa pilih. Kita pilih yang ini. Oke, username-nya contohnya kita buat Elsa. Nah, untuk passwordnya itu nanti kita akan enkripsi menggunakan password hash, function password hash, dan algoritmanya kita gunakan password default teman-teman. Jadi untuk mendapatkan password yang sudah dienkripsi, kita coba ke text editor dulu. Nah, oke, contohnya di sini kita buat tag PHP dulu, PHP echo. Kita gunakan function password hash. Nah, contohnya passwordnya 123 ya. 123, lalu kita tambahkan di sini password default sebagai algoritma yang kita gunakan. Oke, sekarang kita coba buka di browser kita. Oke, kita refresh. Nah, ini dia
password 123 yang sudah dienkripsi. Ini kita tinggal copy, kita paste di kolom password. Oke, ini bisa dihapus. Statusnya kita buat jadi aktif, role-nya admin. Oke, kalau sudah kita kirim teman-teman. Sudah ya. Jadi kalau kita lihat di data user di sini ada ID pegawai, itu adalah satu, kita ambil dari ID tabel pegawai. Oke, kalau sudah teman-teman, sekarang kita kembali ke text editor kita. Nah, di sini kita sudah punya tag form. Untuk actionnya ini kita akan kosongkan saja karena nanti kita akan kembalikan lagi ke halaman ini. Metodenya kita ganti jadi post. Kemudian setelah itu untuk username kita buat name-nya dulu ya. Oke, ini name-nya. Username. Demikian juga dengan password. Kita buat name-nya di tag input. Name-nya password. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang tombol login. Nah, ini tombol loginnya, type-nya submit. Nah, di sini kita buat name-nya adalah login. Bebas sih sebenarnya namanya ya. Oke, karena ini tombol login, jadi saya buat name-nya login. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita ke atas. Kita akan melakukan query untuk mengambil inputan data yang di input di sini, yaitu username dan password. Oh ya, ini type-nya kita ganti saja jadi teks ya. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menghubungkan database kita dengan aplikasi PHP yang sudah kita buat ini. Jadi untuk menghubungkan database-nya kita akan lakukan di file config teman-teman. Jadi silakan teman-teman buka lagi file config-nya. Oke, kemudian di dalam sini di atas function base URL kita akan melakukan konfigurasi atau menghubungkan database kita. Oke, kita buat variabel dbhost. Oke, hostnya adalah localhost. Setelah itu kita buat dbuser, variabel dbuser. Oke, usernya di sini defaultnya adalah root ya. Kemudian variabel dbpassword, dbpass saja. Ini karena saya menggunakan XMPP dan sebelumnya saya belum otak-atik ya, jadi secara default dia passwordnya kosong ya. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan, kita buat variabel lagi untuk nama database-nya, db name contohnya ya. Oke, nama database-nya tadi adalah presensi. Oke, kalau sudah kita buat sebuah variabel melakukan koneksi ya ke database. Jadi kita buat contohnya di sini connection. Oke, connection kita ambil sebuah function namanya mysqli connect ya. Oke, lalu kita ambil semua variabel yang tadi sudah kita buat di atas ini. Yang pertama adalah dbhost, kemudian variabel dbuser, variabel dbpass, dan variabel dbname untuk nama database-nya. Oke, lalu kita melakukan pengecekan kalau misalnya gagal kalau misalnya gagal untuk terhubung ke database, kita tampilkan pesan ya. Kita buat di sini if not $connection. Oke, kalau misalnya koneksinya gagal, kita tampilkan pesan. Kita buat di sini echo. Contohnya kita buat pesannya koneksi ke database gagal. Oke, lalu kita tampilkan daftar kesalahannya dengan menggunakan mysqli connect error ya. Oke, kalau sudah teman-teman, ini kita coba close ya untuk file config-nya.
kita kembali lagi ke halaman login.php. Nah, tadi kan kita sudah membuat sebuah tombol submit ya, namanya adalah login. Jadi kita mau cek dulu nih, apakah tombol submit ini atau tombol sign in, apakah tombol sign in ini diklik atau tidak. Kalau diklik, kita akan ambil username dan password yang sudah diinput ya. Caranya untuk mengecek apakah tombol submitnya sudah ditekan atau sudah diklik atau belum, kita bisa menggunakan kita buat dulu di sini if isset ya, untuk mengecek apakah tombol loginnya ditekan atau tidak. Setelah itu kita buat variabel super global post. Oke. Kemudian kita ambil name tombolnya tadi adalah login ya. Nah, yang ini, name yang ini login. Oke, kalau misalnya tombol submitnya ditekan, sudah ditekan, maka kita akan ambil inputan username dan passwordnya, kita simpan ke dalam sebuah variabel. Contohnya untuk username kita buat variabel username $post. Kita ambil name-nya tadi untuk username adalah username ya. Oke, kemudian untuk password juga sama. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan query untuk mengecek apakah username yang diinput oleh pegawai datanya ada di dalam tabel user atau tidak ada. Nah, nanti kalau misalnya datanya ada, kita akan melakukan pengecekan password. Kalau tidak ada, maka kita akan tampilkan alert menggunakan suite alert, begitu ya. Jadi kita akan buat query dulu. Nah, query-nya kita simpan di dalam sebuah variabel, contohnya variabelnya result. Oke, kemudian setelah itu teman-teman kita gunakan sebuah function namanya mysqli query. Lalu di dalamnya kita akan panggil variabel connection yang kita gunakan untuk menghubungkan database kita yang ada di dalam file config.php. Oke, lalu koma. Nah, selanjutnya kita akan buat query-nya di sini, select bintang from users dari tabel users. Kemudian kita melakukan join terhadap tabel pegawai, karena nanti kita akan mengambil beberapa data dari tabel pegawai ya. Contohnya kita butuh nama, NIP, kemudian jabatan. Nah, kita akan ambil nanti berdasarkan ID pegawai ya, yang ada di tabel user. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini on. Kita ambil field yang samanya. Kalau di tabel users itu namanya adalah ID pegawai, nama fieldnya adalah ID pegawai. Oke, sama dengan kalau di tabel pegawai nama fieldnya adalah ID. Oke, setelah itu teman-teman kita akan coba tambahkan lagi di sini where username sama dengan, oke, kita kasih petik satu variabel username. Jangan lupa titik koma. Jadi kita mau melakukan pengecekan nih, apakah username yang diinput oleh user itu sama dengan username atau datanya ada tidak di dalam tabel user. Oke, kalau sudah, maka kita akan melakukan pengecekan. Pengecekannya kita bisa gunakan sebuah function namanya mysqli numRows. Jadi kita buat di sini if, kita masukkan function mysqli numRows dari variabel result. Jadi kita cek nih apakah datanya ada atau tidak. Nah, kalau ada, harusnya datanya itu lebih dari 0 ya. Jadi datanya itu 1 begitu. Kalau datanya tidak ada berarti 0. Jadi kita bisa gunakan di sini namanya operator identical operator. Jadi teman-teman tambahkan saja sama dengan 3 kali. Nah, kalau misalnya bentuk sama dengan 3 kalinya itu beda, tidak masalah karena di sini saya menggunakan extension di VS Code saya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja sama dengan 3 kali lalu 1. Kalau datanya ada berarti lebih besar dari 0 ya. Artinya datanya minimal 1. Oke, kemudian setelah itu kita
nanti kalau datanya ada, kita akan melakukan pengecekan password. Seperti itu ya. Jadi kalau username-nya benar, lakukan pengecekan password. Tapi kalau misalnya datanya salah, jadi kita di sini buat else, kita akan tampilkan alert menggunakan Sweet Alert. Nah, untuk sekarang coba kita cek dulu menggunakan echo saja. Contohnya kalau misalnya username-nya tidak ada, kita tampilkan pesan username salah gitu ya. Oke, sekarang kita coba cek teman-teman. Silakan dibuka aplikasi webnya. Oke, kita coba masukkan username yang salah ya. Contohnya ASD atau sembarangan aja. Oke, ini username salah, sudah muncul ya. Kalau misalnya kita masukkan username yang benar, sebelumnya kita sudah punya data namanya Elsa ya, username-nya. Coba kita cek Elsa. Nah, maka tidak muncul apa-apa ya, karena datanya karena di sini bloknya masih kosong. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, kita akan tampilkan Sweet Alert-nya di sini. Nah, untuk mengirimkan Sweet Alert itu kita bisa menggunakan namanya variabel super global session ya. Jadi kita tambahkan di sini $_session. Lalu kita buat nama sessionnya, contohnya nama sessionnya ini bisa apa saja. Contohnya kita buat saja nama sessionnya gagal ya. Lalu pesannya atau value-nya kita masukkan username salah. Silahkan coba lagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau menggunakan session itu ada syaratnya ya. Jadi di bagian atas halaman PHP-nya itu teman-teman harus tambahkan namanya session start, sebuah function namanya session start. Jadi kita tambahkan sebelum require once, kita tambahkan di sini session start. Nah, sehingga nanti kita bisa menggunakan session untuk halaman ini. Nah, sudah ya. Jadi sekarang kita sudah punya sebuah session di sini, teman-teman. Username salah, silakan coba lagi. Oke, sekarang kita tinggal tampilkan untuk Sweet Alert-nya. Jadi kita kembali lagi ke halaman Sweet Alert. Kita coba cari contoh yang ingin kita gunakan. Teman-teman bisa ke example saja. Oke, nah contohnya kita pakai yang ini atau yang ini. Oke, bebas ya yang mana saja. Oke, kita pakai yang ini saja. Oke, ini bisa kita copy. Ini kita copy teman-teman, lalu balik lagi ke text editornya, kita simpan di bagian paling bawah. Di bawahnya script Sweet Alert ini kita tambahkan lagi sebuah script. Oke, lalu kita paste di sini. Oke, nah kalau di Sweet Alert itu ada banyak ya ikonnya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di bagian icon di sini, nah ini ikonnya banyak ya. Jadi kalau misalnya success itu ikonnya centang, kalau error itu X. Nah, ini ada banyak nih. Oke, nah kita gunakan yang error saja ya, supaya nanti kita dapat centang X ya. Oke, kemudian title-nya teman-teman kalau mau ubah silakan. Di sini saya gunakan saja oops begitu. Nah, untuk teksnya, pesan kesalahannya itu kita gunakan isi dari session yang tadi sudah kita kirim. Yang ini, username salah, silakan coba lagi. Nah, jadi di bagian teksnya kita bisa ganti tulisan yang ini. Oke, kita buka tag PHP echo. Kemudian kita ambil di sini $_session. Oke, nama sessionnya tadi adalah gagal. Oke, untuk footernya ini saya hapus saja. Kita hapus footernya. Oke, kalau sudah kita coba cek teman-teman. Kita akan coba login menggunakan username yang salah ya. Nah, oke, jadi sekarang Sweet Alert-nya sudah muncul teman-teman. Nah, tapi di sini ada yang harus kita perbaiki teman-teman. Di sini kita tambahkan tag PHP dulu, kemudian if $_session. Oke, nama sessionnya tadi adalah gagal. Kemudian di bawahnya kita akan tutup if-nya. Nah, sehingga nanti untuk session ini, session gagal atau pesan Sweet Alert-nya itu hanya akan ditampilkan ketika ada session gagal yang dikirim. Nah, setelah dikirim ya sessionnya, kita akan unset ya teman-teman.
untuk sessionnya. Jadi kita buat lagi tag PHP di sini. Kemudian setelah itu unset session. Oke, nama sessionnya adalah gagal. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan password. Jadi kalau username-nya benar, maka kita lanjut untuk melakukan pengecekan password. Pengecekan password kita lakukan di dalam blok ini. Nah, untuk melakukan pengecekan password kita akan menggunakan sebuah function yang namanya password verify. Tapi sebelum kita melakukan pengecekan password, kita akan mengambil data dari query yang sudah kita tambahkan ini. Oke, jadi untuk melakukan pengambilan data, kita bisa simpan dulu datanya ke dalam sebuah variabel, contohnya variabel row. Sama dengan, oke, kita gunakan function mysqli fetch assoc ya. Oke, dari variabel result. Oke, untuk melakukan pengecekan password kita tambahkan if, kemudian sebuah function namanya password verify. Nah, di dalamnya ada dua parameter ya teman-teman. Jadi kita ambil parameter yang pertama adalah password yang diinput oleh pegawai dari form login. Kita masukkan ke sini. Lalu kemudian kita melakukan pengecekan apakah password yang diinput itu sama dengan password yang ada di dalam tabel user. Nah, tadi kan kita sudah mengambil data yang ada di dalam tabel user sesuai dengan username yang diinput. Kita simpan di dalam variabel row. Jadi kita bisa ambil variabel row di sini. Oke, kemudian fieldnya adalah password. Nah, gini ya. Oke. Nah, kalau nanti passwordnya benar, kita akan melakukan pengecekan yang ketiga teman-teman. Kita cek apakah akun dari pegawai tersebut aktif atau tidak. Kalau teman-teman masih ingat, tadi kita sudah buat sebuah kolom ya, yaitu status. Kalau aktif, maka kita akan lanjutkan untuk masuk ke dalam halaman admin. Ya, kalau misalnya role-nya admin. Kalau role-nya pegawai kita masukkan ke dalam halaman pegawai. Oke, nah kalau misalnya salah, passwordnya salah, sama seperti tadi, kita tinggal else saja di sini. Nah, kita tampilkan pesan kesalahannya. Kita bisa copy saja yang ini, session yang ini, lalu kita tampilkan di sini. Kita tampilkan pesannya password salah. Nah, oke, seperti itu. Kita coba lagi ya teman-teman. Oke, kita refresh. Nah, kita coba masukkan password username yang benar adalah Elsa. Password yang benar kan 123 ya. Kita coba masukkan 1234. Nah, muncul ya password salah, silakan coba lagi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah akun yang login itu aktif atau tidak. Oke, jadi di bawah sini setelah password verify itu kita bisa ambil data dari variabel row ini, kolomnya adalah status. Jadi kita melakukan pengecekan if variabel row kolomnya adalah status. Kolom status ini kita ambil dari field status yang ada di tabel user ya teman-teman. Oke, sama dengannya dua kali ya. Sama dengan aktif. Oke, kalau misalnya aktif nanti kita akan ambil beberapa data yang ada di dalam tabel pegawai, kita simpan ke dalam session, lalu kita akan redirect atau arahkan ke halaman sesuai dengan role yang login di sini. Tapi kalau misalnya tidak aktif, kita bisa else lagi di sini. Tinggal tambahkan session, kita copy dari session yang ada di bawah, kita paste di sini. Oke. Kita buat pesan, contohnya akun Anda belum aktif. Akun Anda belum aktif. Nah, begini ya. Oke, kita coba ini ubah dulu statusnya jadi tidak aktif. Kita coba melakukan pengecekan. Kita masukkan username-nya yang benar,
passwordnya juga yang benar 123, lalu kita sign in. Nah, muncul ya teman-teman, Sweet alertnya akun Anda belum aktif. Oke, sekarang ini kita coba kembalikan lagi ke aktif ya, statusnya kita kembalikan lagi ke aktif. Oke, kembali lagi ke text editor. Nah, sekarang kita sudah melakukan beberapa kali pengecekan, yaitu yang pertama tadi adalah username, kemudian password, lalu status aktif atau tidak aktif ya. Nah, kalau misalnya aktif, di dalam blok ini setelah if, kita akan menyimpan beberapa data ke dalam session teman-teman. Jadi yang pertama kita buat contohnya di sini $_session. Oke, kita buat nama sessionnya login. Kita buat nilainya adalah true. Setelah itu kita ambil lagi data dari tabel pegawai, beberapa data dari tabel pegawai. Contoh kita buat di sini $_session. Oke, nama sessionnya adalah ID. Kita ambil dari $row. Oke, fieldnya adalah ID. Oke, kita copy saja yang ini. Yang ketiga adalah role ya. Kita perlu nanti untuk mengambil role, kemudian setelah itu nama, kemudian kita ambil NIP, setelah itu kita ambil jabatan. Oke, lalu kita ambil lokasi presensi. Oke, jadi kenapa kita harus ambil beberapa data dari tabel pegawai supaya nanti kita bisa gunakan data-data ini untuk kita tampilkan di halaman yang lain. Makanya kita simpannya di dalam session ya. Oke, kalau sudah teman-teman, kita akan melakukan pengecekan nih ya. Setelah username-nya benar, passwordnya benar, dan juga statusnya aktif, lalu selangkah selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk role-nya. Nah, kalau misalnya role-nya admin, kita arahkan ke halaman admin. Kalau role-nya pegawai, kita arahkan ke halaman pegawai. Jadi kita buat di sini if variable row. Oke, untuk role itu nama fieldnya adalah role, sama dengan admin. Sama dengannya 3 kali ya, sama dengan admin. Maka kita akan redirect dia ke admin/home/home.php ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini header, kemudian location, oke. Nah, maka kita akan arahkan dia ke folder admin, folder home, lalu di dalamnya ada file home.php. Nah, jadi karena file login ini ada di dalam folder out, jadi kita harus keluar dulu teman-teman ya. Kita harus keluar dari folder out, caranya kita tambahkan titik 2 kali slash. Oke, sekarang kalau sudah keluar, kita masuk ke folder admin. Oke, /home/home.php. Oke, setelah itu else, di sini else kalau misalnya selain daripada admin, karena kan role kita hanya 2 ya, admin dan pegawai. Jadi selain daripada admin, kita akan arahkan dia ke halaman pegawai. Jadi di sini kita buat pegawai /home/home.php. Di sini jangan lupa tambahkan exit ya teman-teman. Oke, di sini juga exit. Oke, harusnya ini sudah benar ya. Kita coba tes login ya. Silakan teman-teman login menggunakan username yang benar. Username-nya Elsa, passwordnya 123. Kita coba sign in. Oke, sudah berhasil masuk ya di dalam halaman admin/home/home.php. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke halaman login. Kita buat satu
akun untuk pegawai ya. Jadi kita buat di sini, kita tambahkan dulu di tabel pegawai. Kita tambahkan. Oke, NIP-nya contohnya kita buat PEG 0002. Namanya contohnya Budi. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya contohnya Jalan Perjuangan nomor 10. Nomor handphonenya kita buat sembarangan saja. Oke, jabatannya contohnya marketing ya, contohnya marketing. Lokasi presensinya contohnya kantor pusat. Kita buat fotonya di sini contohnya budi.png. Oke, kita save lalu kita lanjut untuk membuat data akunnya di tabel user. Kita cek dulu teman-teman untuk ID pegawainya untuk Budi itu 2 ya. Oke, jadi kita ke insert ya. Kita ke tabel user lalu tambahkan atau insert. Oke, ID pegawainya itu kita pilih yang ini ya, PEG 002. Oke, username-nya contohnya Budi. Passwordnya, oke, untuk passwordnya kita bisa copy saja hasil enkripsi dari akunnya Elsa ya. Jadi ini kita bisa copy. Passwordnya kita buat sama saja 123. Statusnya aktif dan role-nya adalah pegawai. Oke, kita kirim. Sip, sekarang kita coba login menggunakan akun Budi ya. Username Budi, password 123. Oke, sekarang sudah masuk ya di halaman presensi pegawai home/home.php. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan memperbaiki untuk sistem login kita ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan kita sudah masuk di halaman pegawai. Nah, kalau misalnya saya ingin mengakses halaman admin, contohnya saya ketik di sini localhost/presensi/admin/home/home.php. Nah, maka masih bisa ya teman-teman ya. Jadi saya masih bisa mengakses halaman admin padahal tadi saya login menggunakan akun pegawai. Nah, kita mau memperbaiki ini teman-teman supaya ketika si pegawai sudah login dia tidak bisa mengakses halaman admin. Oke, caranya bagaimana? Kita bisa ke halaman admin dulu. Kemudian setelah itu setelah tag PHP ini kita enter aja, kita melakukan pengecekan di sini teman-teman. Kita akan cek dulu apakah si pegawai itu sudah login atau tidak. Nah, termasuk juga kalau misalnya contohnya sekarang saya masih ada di halaman login contohnya ya. Saya masih ada di halaman login. Nah, ini saya bisa mengakses halaman home teman-teman ya melalui URL atau melalui link ya yang ada di atas ini. Jadi contohnya saya akses localhost/presensi/home/admin ya. /home/home.php. Nah, ini saya masih bisa masuk. Padahal saya belum login ya. Demikian juga saya bisa mengakses halaman pegawai. Oke, jadi cara untuk memperbaikinya kita mau cek dulu nih apakah si user yang login itu sudah sessionnya sudah ada atau tidak. Dia sudah login atau belum. Jadi kita bisa melakukan pengecekan di sini. If ya, kita buat if jika tidak is set. Oke, kita gunakan tanda seru ya. Jika tidak is set, maka jika tidak is set kita cek apakah session loginnya ada atau tidak ya. Jadi kita buat di sini session. Oke. Nama sessionnya adalah login ya teman-teman. Oke, session login ini kita ambil dari mana? Session login ini kita ambil dari sini tadi ya, dari halaman login. Kan tadi nilainya adalah true ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada ya session login ini, maka di sini kita bisa keluarkan ya. Jadi kita ketika melakukan pengecekan apakah sessionnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita kembalikan lagi ke halaman login teman-teman. Jadi kita buat di sini header. Oke, location.
Oke, kita buat titik dua kali slash, lalu titik 2 kali lagi slash. Nah, kita kan sekarang ada di halaman home ya, jadi kita keluar 2 kali folder teman-teman, folder home dan folder admin, lalu kita masuk ke folder out slash login.php. Oke, kemudian setelah itu nanti kita akan tampilkan pesan di menggunakan Sweet Alert ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini tanda tanya kemudian pesan. Contohnya pesannya adalah belum login. Jadi nanti kita ambil pesan ini untuk menampilkan Sweet Alert. Oke, nah ini untuk kalau misalnya si usernya itu belum login lalu dia mengakses halaman admin atau halaman pegawai. Oke, nah selanjutnya kita cek juga untuk role-nya teman-teman. Ini kan untuk halaman admin ya. Ini home untuk halaman admin. Jadi kita bisa buat else di sini. Oke, sorry bukan else ya, tapi else if ya. Else if kita cek nih ya. $_session. Oke, dari role, nama sessionnya tadi role ya. Kalau misalnya session role-nya itu tidak sama dengan admin. Oke, tidak sama itu teman-teman bisa gunakan tanda seru sama dengan ya. Kalau misalnya tampilannya beda, tidak sama dengannya seperti punya saya, jangan khawatir, ini karena saya menggunakan extension di VS Code saya. Tidak sama dengan admin ya, maka kita akan sama kembalikan ke halaman login. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita ganti pesannya jadi, kita bedakan pesannya jadi tolak akses. Ini pesannya bisa apa saja ya teman-teman ya. Oke, pesan ini nanti kita gunakan untuk menampilkan atau untuk memunculkan Sweet Alert. Oke, sekarang kita coba kita coba akses halaman home ya dari admin. Jadi kita buat di sini localhost /presency/admin/home/home.php. Nah, dia tidak bisa ya. Dia tidak bisa masuk dan di sini ada pesan belum login. Seperti itu ya. Oke, lalu kita coba login pakai akun pegawai. Lalu kita coba akses halaman admin. Nah, ya, jadi kalau dicoba diakses halaman adminnya, maka dia kembalikan ke halaman login. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan saja untuk pesan kesalahannya teman-teman. Pesan kesalahannya kita tampilkan di halaman login saja. Oke, kita bisa tampilkan di sini saja. Kita coba tampilkan di atas card saja ya. Di atas card MD, di sini kita buka tag PHP. Oke, lalu kita melakukan pengecekan if isSet, kita cek apakah ada session pesan ya. Oke, kita cek. Kita buat di sini if, kemudian isSet. Kita cek apakah ada kiriman belum login. Oke, dengan menggunakan metode get. Jadi tadi kita menggunakan metode get ya karena kita kirim lewat URL. Jadi kita buat di sini if isSet. Oke, $_get. Oke, namanya adalah pesan. Apabila ada kemudian di bawahnya kita lakukan pengecekan lagi untuk pesan yang lalu di bawahnya kita buat if $_get. Oke, namanya adalah pesan. Oke, kita cek kalau misalnya pesannya itu adalah belum login. Belum_login. Oke, maka kita akan tampilkan atau kirimkan session ya, $_.
session. Oke, kita tampilkan pesannya, namanya adalah gagal. Kita pakai sama seperti yang tadi ya, yang ini. Oke, gagal, isi pesannya contohnya Anda belum login. Oke, kemudian di bawahnya kita buat else if. Kita bisa copy saja dari sini. Oke, else if, kalau misalnya pesannya itu tadi ada dua pesan ya. Yang pertama adalah belum login dan yang kedua tolak akses. Yang kedua di sini kita buat tolak akses. Oke, jadi kalau pesannya tolak akses, kita copy lagi dari session yang di atasnya, kita paste di sini pesannya. Kita buat di sini contohnya akses ke halaman ini ditolak. Sebelum kita tes apakah switch alertnya sudah muncul, kita akan tambahkan function session start terlebih dahulu di halaman home.php. Jadi silakan teman-teman buka kembali halaman home.php. Kemudian kita tambahkan session start. Oke, lalu jangan lupa titik koma. Oke, kemudian ini kita copy saja ke halaman home.php yang di folder pegawai. Oke, kita ke folder pegawai, buka file home.php, lalu kita paste setelah tag php-nya. Oke, sebelum include ya. Oke, kemudian jangan lupa teman-teman, ini kita ganti role-nya jadi pegawai. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada yang mengakses halaman home dari folder pegawai ini, maka kita kembalikan ke halaman login apabila role-nya bukan admin. Bukan pegawai ya. Oke, sekarang kita akan coba tes. Yang pertama kita akan coba untuk mengakses sebuah halaman tanpa melalui proses login. Jadi kita coba untuk mengakses localhost /presensi/admin/home.php. Jadi kita akses halamannya melalui URL tanpa proses login. Nah, maka akan ditolak ya, akan muncul alert Anda belum login. Oke, sekarang kita coba login di halaman pegawai. Oke, sudah berhasil login, kita akan mengetes yang ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kan yang sudah login itu adalah pegawai ya. Nah, kita coba untuk mengakses halaman admin ya. Oke, jadi kita ganti ini localhost /presensi/admin. Kita lihat apakah bisa. Nah, sama juga ditolak, akses ke halaman ini ditolak. Nah, jadi teman-teman sudah berhasil ya. Apabila session yang login itu tidak sesuai dengan role-nya, maka akan ditolak dan dikembalikan ke halaman login. Demikian juga kalau misalnya ada yang mengakses sebuah halaman tanpa melalui proses login, maka akan juga ditolak dan dikembalikan ke halaman login. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur berikutnya, yaitu fitur logout. Nah, tapi sebelum kita menambahkan fitur logout, teman-teman perhatikan ketika teman-teman mengakses base URL kita kan localhost/presensi ya. Maka yang akan tampil adalah halaman yang seperti ini. Nah, kita mau nanti ketika kita mengakses localhost/presensi yang mana ini adalah base URL kita, yang akan kita munculkan adalah halaman login ya. Jadi secara default halamannya adalah halaman login. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman kita bisa membuat sebuah file. Ini kita bisa close saja semuanya dulu. Oke, kita buat sebuah file di dalam folder presensi, namanya adalah index.php. Oke, kita buat sebuah file index.php. Oke, nah kalau misalnya di dalam sebuah folder atau di dalam sebuah project ya ada file index.php, maka ini adalah file yang pertama sekali akan dieksekusi. Oke, sekarang kita coba refresh, kita akses localhost/presensi. Oke, ini kosong ya. Kenapa? Karena file index.php-nya itu masih kosong. Coba kalau misalnya kita echo.
kita buat dulu tag PHP echo. Oke, ini adalah halaman index.php. Refresh. Nah, muncul ya teman-teman ya. Jadi secara default ketika di dalam program kita ada file index.php, maka ini adalah file yang pertama sekali dieksekusi. Nah, sekarang teman-teman kita tinggal redirect saja. Ketika user nanti membuka base URL, kemudian yang dieksekusi adalah index.php. Nah, ini kita tinggal redirect saja. Jadi kita bisa tambahkan di sini tag PHP dulu. Oke, kemudian kita tambahkan header, location. Nah, kita akan arahkan dia ke halaman login ya. Halaman login kan ada di dalam folder out/login.php. Oke, coba kita akses base URL-nya localhost/presensi. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke halaman login. Oke, sekarang kita akan coba untuk buat fitur logout-nya teman-teman. Jadi untuk logout-nya itu kita simpan di dalam folder out. Oke, buka folder file logout. Di sini kita buat tag PHP. Nah, untuk logout itu kita bisa menggunakan function yang namanya session unset. Jadi session yang tadi sudah masuk dari proses login itu kita unset, atau bisa juga menggunakan function namanya session destroy. Jadi sessionnya kita hancurkan. Oke, jadi di sini kita tambahkan session unset. Oke, atau bisa juga menggunakan session destroy. Bisa pakai salah satu atau bisa juga pakai dua-duanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu setelah logout nanti kita akan arahkan dia ke halaman login ya. Jadi kita bisa panggil saja halaman index.php, karena ketika file index.php ini dipanggil akan kembali ke halaman login seperti itu. Jadi kita bisa buat di sini header, location. Oke, kemudian kita keluar satu folder ya, karena file logout.php ini ada di dalam folder out. Jadi kita keluar dulu satu folder, lalu masukkan filenya index.php. Oke, kalau sudah teman-teman, sekarang kita coba buka dulu file layout, folder layout, lalu buka file header.php. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita coba login dulu di halaman admin. Nah, di sini kita punya dua logout ya, yang di sini, yang di navbar sama yang di dropdown ini. Nah, kita tinggal panggil saja file logout yang tadi sudah kita buat. Oke, kalau sudah dibuka file header.php-nya, kita tekan Ctrl F, kemudian kita ketik saja logout. Nah, ini ya teman-teman ya. Di dalam href-nya kita tinggal ketik saja php echo base URL. Kita arahkan ke folder out/logout.php. Ini kita copy, lalu kita akan paste di logout yang satunya. Nah, ini. Oke, di href-nya ini kita paste di sini. Oke, sekarang kita coba tes apakah sudah bisa. Kita klik logout. Oke, sudah bisa logout. Kita cek lagi yang satunya, yang di sini logout, sip, sudah bisa ya. Sekarang kita tinggal tambahkan yang di halaman pegawai. Kita ke folder pegawai, folder layout, buka header.php, lalu kita cari yang ada tulisan logout. Nah, yang ini ya. Href-nya kita masukkan. Oke, kita masukkan yang di logout satunya. Coba kita tes. Kita login di halaman pegawai. Oke, kita coba logout, berhasil. Satunya lagi, dan berhasil. Oke, jadi teman-teman cukup sekian untuk tutorial kali ini. Berikutnya kita akan mulai untuk melakukan CRUD master data, yaitu kita akan melakukan CRUD untuk data jabatan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.